Bab 298. Hantu. Setelah mengambil pedang kuno itu, dia memindainya dengan indera ilahi dan segera menjadi bersemangat. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum memasukkan pedang ke dalam tas pegangannya. Pedang ini sangat kuat, namun, dia tidak pernah berpikir bahwa struktur pedang itu akan mirip dengan bendera pembatas. Ada banyak batasan yang ditempatkan pada pedang dan itu semua adalah batasan serangan murni. Akibatnya, pedang ini sangat kuat, dan karena itu berguna untuk Wang Lin. Wang Lin membaca sepintas lalu dan memperhatikan bahwa sebagian besar larangan adalah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pembatasan ini berkelompok 3 dengan total 300 kelompok. Sejumlah besar batasan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari Wang Lin dalam waktu singkat. Dia menahan keinginannya untuk segera mempelajarinya dan mengeluarkan tas pegangan kultivator berjubah hijau. Dia mengamatinya dengan indera ilahi dan kemudian ekspresinya menjadi aneh lagi. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela nafas. Membunuh orang demi harta di alam surgawi memang menggoda. Hanya ada 3 item di dalam tas holding. Item pertama adalah sepotong batu giok, item kedua adalah kuali pengembalian, dan item terakhir adalah seikat batu roh berkualitas tinggi. Ada ratusan batu roh berkualitas tinggi. Bahkan dengan kemampuan Wang Lin, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat di ratusan batu roh berkualitas tinggi. Dia melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dirinya sendiri. Sepertinya kemampuanku masih belum cukup baik. Sebenarnya, sulit untuk menyalahkan Wang Lin, karena batu roh berkualitas sangat langka di Suzaku. Tidak ada banyak batu roh berkualitas tinggi di planet asal Sekte Dalou, tetapi Sekte Dalou adalah sekte tua yang berusia puluhan ribu tahun, jadi mereka secara alami telah menimbun cukup banyak. Setelah membaca giok, dia benar-benar memahami situasinya. Sekte Dalou telah menemukan total 37 fragmen di alam surgawi setelah memasukinya berkali-kali. Mereka kemudian diam-diam menempatkan array transfer pada masing-masingnya. Namun, susunan transfer dibangun di alam surgawi, sehingga tidak dapat diaktifkan oleh batu roh biasa. Ini juga mengapa pembudidaya berjubah hijau memiliki begitu banyak batu roh berkualitas tinggi padanya. Setelah ini, Wang Lin mengerti bahwa banyak kultivator yang memasuki alam surgawi adalah anggota sekte besar seperti Sekte Dalou dan mengatur susunan transfer mereka sendiri di sekelilingnya. Hanya mereka yang datang ke sini untuk pertama kalinya, atau pembudidaya independen, yang akan terbang dan mendarat secara acak di sebuah fragmen. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat kuali yang kembali. Fungsi dari kuali ini adalah untuk kembali ke planet asalnya. Jadi jika Wang Lin menggunakan ini, apakah dia akan kembali ke Suzaku, atau ke Sekte Dalou? Wang Lin merenung sedikit sebelum menyimpannya dan memastikan untuk memisahkannya dari kuali pengembaliannya sendiri. Jika dia secara tidak sengaja menggunakan yang salah dan benar-benar dipindahkan ke Sekte Dalou, itu akan sangat berbahaya. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin melemparkan batu giok yang dipegangnya ke depan dan memindahkannya dengan indera ilahi. Tiba-tiba, batu giok mulai bersinar saat formasi dengan 2 alur muncul. Jelas, kedua alur ini untuk batu roh. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengeluarkan 2 batu roh berkualitas tinggi dan secara akurat melemparkannya ke dalam alur. Formasi mulai bergerak saat batu giok bersinar lebih terang. Gambar peta akhirnya muncul. Gambar ini tidak asing bagi Wang Lin,
itu adalah pemandangan yang sama yang dilihat semua orang saat mereka turun ke alam surgawi, yang sekarang tampak seperti cermin yang hancur. Dalam gambar ini, ada 37 fragmen yang bersinar, menciptakan kontras dengan fragmen abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin melihat gambar itu dan mengingat pecahan tempat dia jatuh. Matanya dengan cepat bergerak dan menemukan di mana dia berada saat ini. Tangan kanannya menunjuk ke salah satu fragmen. Gambar menghilang dan formasi diaktifkan, lalu sosok Wang Lin menghilang. Di salah satu pecahan di ujung alam surgawi, angin bertiup sangat kencang dan ada celah besar di langit. Angin dingin berhembus dari celah dan masuk ke pecahan itu. Seolah-olah seluruh fragmen diselimuti oleh kekuatan celah itu. Tempat ini tidak memiliki pegunungan, itu tampak seperti gurun. Tempat ini awalnya memiliki gunung dan sungai, tetapi selama runtuhnya alam surgawi, salah satu harta surgawi jatuh di sini dan menciptakan celah itu. Adapun harta karun itu hancur setelah membuat celah dan berubah menjadi angin kencang yang bertiup melintasi pecahan itu. Pada saat ini, di tengah angin kencang ini, sebuah formasi muncul di langit. Formasi itu membentuk pilar cahaya yang menghalangi angin, tetapi pilar itu bergetar hebat. Seolah-olah itu bisa pecah kapan saja. Sosok Wang Lin muncul dalam formasi. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Fragmen ini terlalu berbeda dari yang terakhir dia pakai. Jika yang itu dianggap relatif utuh, maka yang ini benar-benar hancur. Menurut logika, seharusnya tidak ada alasan bagi Sekte Dalou untuk menempatkan formasi di sini. Wang Lin merenung sedikit. Dia melihat pilar itu bergetar hebat, jadi dia dengan cepat keluar dari formasi. Saat Wang Lin berjalan keluar dari pilar, dia merasakan angin seperti pisau menghantam tubuhnya. Setelah dia meninggalkan formasi, dia dengan cepat menyembunyikan dirinya menggunakan metode khusus. Hanya ada satu suara yang terdengar, deru angin. Kedengarannya seolah-olah ada banyak orang menangis. Saat Wang Lin turun, suaranya semakin keras. Saat dia mendarat di pasir, dia tiba-tiba menjadi waspada. Dia dengan cepat berbalik dan melihat bahwa di dalam angin yang menderu-deru, sosok hitam muncul satu persatu. Hati Wang Lin terkejut ketika dia melihat sosok hitam itu, tetapi perasaan ilahinya tidak merasakan apa-apa. Tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan bendera larangan. Pada saat ini, sosok hitam menjadi jelas, menyebabkan Wang Lin membuat ekspresi aneh. Sosok-sosok ini semuanya adalah wanita yang sangat cantik. Para wanita mengenakan gaun indah berwarna pelangi, dan di belakangnya ada sekelompok anak laki-laki yang memegang nampan berisi buah surgawi dan anggur yang lesat. Ada orang yang berbicara dan tertawa saat mereka berjalan menuju Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras. Dia melihat bahwa orang-orang ini sedang berbicara tetapi tidak mendengar suara dari mereka. Lingkungan sekitar masih dipenuhi deru angin dan tidak ada yang lain. Perlahan-lahan, orang-orang ini semakin dekat. Lalu Wang Lin memperhatikan sosok hitam yang muncul di atas mereka. Sosok-sosok ini adalah para pemuda yang terbang di atas awan. Mereka tampak seperti menjaga para wanita ini saat mereka mengamati sekeliling mereka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan bendera larangannya. Orang-orang itu sekarang ada di depannya. Dia tidak mengelak atau menghindarinya. Dia membiarkan mereka berjalan melewatinya. Salah satu anak laki-laki langsung berjalan melewati tubuh Wang Lin. Setelah sekelompok orang ini pergi dari kejauhan,
Wang Lin tersenyum pahit. Dia sudah memperhatikan bahwa orang-orang ini tidak nyata. Mereka hanya ilusi. Dia menduga bahwa ada kekuatan misterius pada pecahan ini yang dapat menciptakan ilusi pemandangan dari alam surgawi sebelum hancur. Wang Lin melihat orang-orang yang baru saja pergi dan merasa sedih. Orang-orang itu pasti penting pada masanya, tetapi sekarang semuanya hilang bersama angin, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah ilusi. Apa yang sebenarnya terjadi pada alam surgawi hingga menghancurkannya sampai tingkat ini? Pertanyaan ini sekali lagi muncul di benak Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia mengikuti ilusi. Orang-orang ini berjalan semakin jauh, hingga akhirnya berhenti di suatu lokasi. Wang Lin melihat dari kejauhan dan tiba-tiba melihat perubahan pemandangan. Sebuah bangunan tiba-tiba muncul. Ada banyak meja di dalamnya dengan buah-buahan dan anggur diletakkan di atasnya. Ada beberapa orang yang duduk di sekitar meja berbicara satu sama lain. Sesekali, mereka akan melambaikan jari mereka dan teknik akan muncul seolah-olah mereka sedang berdebat tentang sesuatu. Wang Lin menyaksikan adegan ini dan secara khusus memperhatikan semua teknik yang ditampilkan. Dia menarik napas dalam-dalam. Orang-orang ini tidak menggunakan mantra atau segel apapun, mereka hanya melambaikan tangan untuk menggunakan teknik. Seolah-olah kekuatan langit ada di telapak tangan mereka dan bisa digunakan sesuka hati. Salah satu orang tiba-tiba berdiri dan dengan marah membentak seseorang. Kemudian tangannya terulur dan menciptakan bola raksasa berwarna ungu. Dia menunjuk ke atas dan bola petir ungu perlahan naik ke langit. Wang Lin mengikuti bola cahaya, tetapi pada saat yang sama, langit cerah tiba-tiba menjadi gelap. Tambalan pencahayaan hitam berkumpul menjadi kepalan tangan dan menghantam bola petir ungu. Bola petir tiba-tiba hancur dan kepalan petir turun tanpa melambat. Ekspresi orang-orang di dalam tiba-tiba berubah. Dua orang merespon dengan cepat dan keluar untuk memeriksa, tapi tinju yang terbuat dari petir sudah turun. Kekuatan dari satu pukulan itu langsung melenyapkan tubuh semua benda langit di dalamnya, bersama dengan bangunannya. Hanya dua orang yang terbang yang mampu melindungi diri dengan cahaya berwarna pelangi. Ekspresi keduanya sangat berubah, dan pada saat ini, pedang Ki biru terbang melintasi langit dan menciptakan celah raksasa. Gelombang angin dingin bertiup dari celah. Tak lama kemudian, sebuah tangan raksasa muncul di langit dan dengan lembut menjepit pedang di dalam Ki pedang biru. Pedang itu hancur dan menghilang ke dalam retakan, tapi gagang pedang itu tidak hancur, itu terus terbang melintasi langit. Bab 299. Melawan kupu-kupu merah. Kemudian ilusi berubah. Kali ini, banyak makhluk angkasa terbang ke langit dengan wajah penuh amarah. Tapi tepat pada saat ini, tangan yang menghancurkan pedang itu berbalik dan jatuh ke tanah. Sinar cahaya perak tiba-tiba terbang keluar dari tangan dan menuju Wang Lin. Wang Lin terserap di dalam adegan ini dan tiba-tiba terkejut. Saat cahaya perak muncul, dia menjadi waspada dan membuang perangkap binatang itu. Katak guntur muncul, memuntahkan bola petir, dan bertabrakan dengan sinar cahaya perak. Setelah serangkaian gemuruh, kodok guntur mundur 100 kaki. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melompat ke kodok guntur dan pergi ke wanita di belakang lampu perak. Wang Lin perlahan berkata, "Kupu-kupu merah." Saat dia tenggelam dalam ilusi, wanita ini tiba-tiba muncul dan menyerangnya tanpa sepatah kata pun. Jika indera ilahi Wang Lin belum mencapai tingkat formasi jiwa tahap akhir,
maka dia akan berpikir bahwa cahaya perak adalah bagian dari ilusi dan akan terbunuh di tempat. Ekspresi kupu-kupu merah dingin saat dia menatap Wang Lin dan berkata, "Kamu memang mengenalku." "Ngomong-ngomong, siapa kamu?" Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berkata, "Siapa yang tidak tahu kejeniusan Sueyu?" Red Butterfly dengan dingin berkata, "Tidak akan mengatakannya. Maka Anda mungkin juga tetap di sini selamanya." Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya perak muncul di telapak tangannya. Dia dengan dingin menatap Wang Lin. Wang Lin tertawa terbahak-bahak. Matanya berbinar dan dia berkata, "Kudengar Red Butterfly berhasil mencapai tahap akhir Soul Formation hanya dalam 100 tahun. Meskipun 100 tahun tidak lama, itu seumur hidup bagi manusia. Saya ingin tahu, apakah orang tua Anda masih hidup?" Kupu-kupu merah mengerutkan kening. Dia melambaikan cahaya perak di tangannya dan kemudian langit tiba-tiba ditutupi dengan bintik-bintik cahaya perak. Cahaya mulai menghujani Wang Lin. Wang Lin menamparkan kodok guntur, lalu perutnya membengkak dan memuntahkan bola penerangan. Bola petir melayang ke udara, lalu Wang Lin berteriak, "Meledak!" Tiba-tiba, bola petir meledak dan sinar petir menghalangi bintik-bintik cahaya perak. Ini memungkinkan waktu Wang Lin untuk mundur dengan cepat. Adapun kodok guntur, setelah meludahkan bola petir, dengan cepat mundur bersama Wang Lin. Sementara Wang Lin mundur, dia berteriak, "Kupu-kupu merah, apakah orang tuamu punya anak lagi? Jika tidak, bukankah itu berarti mereka tidak punya siapa-siapa untuk mengirim mereka? Itu berarti Anda kurang berbakti." Red Butterfly mengerutkan kening lagi saat dia dengan dingin menatap Wang Lin dan mengejarnya. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Pedang terbang itu melesat setelah Wang Lin beberapa kali dengan kecepatan terbangnya. Ada sedikit domain di dalam pedang terbang. Pedang terbang berisi domain tanpa emosi yang begitu kuat sehingga kepingan salju mulai muncul di sekitar pedang. Mata Wang Lin berbinar. Dia menamparkan tasnya dan bendera larangan muncul. Kabut hitam tiba-tiba menyelimuti area tersebut. Kabut membentuk bentuk naga dan menyerang pedang terbang itu. Selanjutnya, Wang Lin tidak mundur lagi, sebaliknya, dia menghilang di dalam kabut hitam. Ketika dia muncul kembali, dia berada belasan kaki di belakang Red Butterfly. Tangannya membentuk segel dan energi spiritual di tubuhnya bergerak dan pusaran hitam putih muncul. Pada saat ini, domain hidup dan mati meluas dari pusaran ini. Red Butterfly mengerutkan kening lagi dan berkata, "Ketahui tempatmu." Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan meraih udara. Tiba-tiba, 5 sinar energi dingin keluar dari jarinya dan membentuk 5 gunung bersalju, semuanya jatuh ke arah Wang Lin. Salju ini lahir di langit dan mati di bumi. Mata Wang Lin tetap tenang saat pusaran hitam dan putih diak. Ifkan, meskipun musuh adalah pembudidaya formasi jiwa tahap akhir, karena dia ingin membunuhnya, dia setidaknya harus memberinya perlawanan. Putaran hidup dan mati tiba-tiba membesar. 5 gunung bersalju segera mulai mencair, dan pada saat mereka turun ke pusaran, mereka telah menyusut menjadi kurang dari setengah ukuran aslinya. Saat mereka bertabrakan, sepotong domain tanpa emosi memasuki tubuh Wang Lin, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Darah segera berubah menjadi es setelah meninggalkan tubuhnya. Wang Lin bisa merasakan bahwa tubuhnya dikelilingi oleh rasa dingin.
Ingatannya tentang keluarga dan orang yang dicintainya mulai memudar. Hati Wang Lin tidak panik. Dia tahu bahwa begitu semua ingatan ini hilang, dia akan menjadi pembunuh tanpa emosi. Ini akan menjadi benih di benaknya agar kupu-kupu merah mengendalikan hidup dan matinya. Domain hidup dan mati diaktifkan di tubuhnya. Adegan ketika dia berubah menjadi manusia, kehidupan dan kematian orang tua dan Niu, dan berbagai pengalaman sebagai manusia memadat di dalam hatinya. Menggunakan momen kejelasan ini, Wang Lin berteriak, 100 tahun, seumur hidup dan cinta orang tua bukanlah sesuatu yang bisa dihapus oleh surga. Red Butterfly, bahkan jika orang tuamu telah memasuki siklus reinkarnasi dan sudah mengawasimu dari belakang, apakah kamu berani berbalik dan melihat? Meskipun ekspresi Red Butterfly tetap sama, Wang Lin bisa merasakan bahwa domain tanpa emosi di tubuhnya sedikit melemah. Domain hidup dan mati berputar melalui tubuhnya dengan cepat saat tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas kodok guntur. Dia kemudian dengan cepat mundur. Wang Lin melambaikan bendera larangan di tangannya dan 100 naga yang terbuat dari asap larangan menyerbu kupu-kupu merah. Wang Lin menggunakan beberapa hembusan waktu untuk memaksa domain tanpa emosi keluar dari tubuhnya sehingga tidak bisa lagi menyakitinya. Ekspresinya gelap, karena apa yang baru saja terjadi sangat berbahaya. Jika ada yang salah, dia akan menjadi bagian dari siklus dan tidak lagi memiliki hak untuk bersaing dengan surga. Domain pembudidaya formasi jiwa tahap akhir benar-benar kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, saat Red Butterfly menyelinap menyerangnya, pertarungan mereka sudah dimulai. Wang Lin telah melihat taktik hati es. Kuncinya adalah mengeluarkan semua emosi dan kemudian menghancurkan dan menyempurnakannya sampai seseorang mencapai keadaan tanpa emosi. Ini adalah hati Dao Red Butterfly. Sejak hari pertama dia melihat taktik panas es, Wang Lin berpikir tentang bagaimana kupu-kupu merah telah mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun. Di satu sisi, itu menunjukkan betapa kuatnya dia, tapi di sisi lain, itu juga salah satu kelemahan terbesarnya. Tanpa waktu untuk melatih hati Dao seseorang, mereka tidak bisa dibandingkan dengan monster tua yang telah hidup lebih lama. Juga, dengan hanya 100 tahun, tidak ada cara untuk sepenuhnya menghapus semua emosinya. Inilah mengapa Wang Lin membesarkan orang tuanya. Hanya dengan membuatnya mengingat masa lalu dan merasakan sedikit emosi untuk digunakan Wang Lin untuk menghancurkan hati Dao-nya, dia dapat memiliki peluang untuk menang. Tapi hati Dao wanita ini teguh dan tidak terpengaruh oleh kata-kata Wang Lin. Hanya ketika Wang Lin mengaktifkan domain hidup dan matinya untuk melawan domain tanpa emosinya, dia menyadari bahwa kata-katanya berhasil. Meskipun dia tidak banyak bicara dan efeknya tidak jelas, kata-katanya menanamkan benih di hatinya. Jika dia tidak dapat menghilangkan benih ini, dia tidak akan pernah mencapai tahap transformasi jiwa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dengan bakat Red Butterfly, benih ini tidak akan bertahan lama. Namun, jika dia berulang kali menyentuh titik lemah itu dan membuktikan bahwa domain hidup dan matinya adalah jalan yang sebenarnya sementara domain tanpa emosinya memiliki kekurangan, maka wanita ini tidak akan lagi menakutkan. Kupu merah tidak peduli dengan naga-naga yang menyerbu ke arahnya. Saat naga mendekat, jiwa asal Red Butterfly keluar dan dia melambaikan tangannya. Cincin cahaya biru melebar dan kemudian semua naga berubah menjadi es.
Dia menatap ke arah di mana Wang Lin mundur dan matanya menjadi lebih dingin. Dia mengerti apa niat Wang Lin. Awalnya, itu tidak akan menjadi masalah, tetapi domain Wang Lin sangat aneh. Dia telah berhasil mendapatkan sepotong hidup dan mati dari siklus reinkarnasi. Saat pegunungan bersalju mendarat di pusaran, dia dengan jelas merasakan domain hidup dan mati memasuki tubuhnya, menyebabkan kenangan masa lalu dibawa kembali. Meskipun dia dapat dengan cepat menghapus gambar-gambar itu, kata-kata Wang Lin masuk ke telinganya. Bahkan jika mereka telah memasuki siklus reinkarnasi, mereka mengawasimu dari belakang. Saat kata-kata itu keluar, ingatan Red Butterfly menjadi kacau. Meskipun hanya butuh beberapa saat baginya untuk membersihkannya, dia juga melewatkan kesempatan untuk membunuhnya. Seorang kultivator formasi jiwa tahap awal, tapi dia memang menarik untuk mencoba menghancurkan hati Dao saya. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Mata Red Butterfly kembali normal dan dia mengejar Wang Lin. Sementara Wang Lin berlari, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan kodok guntur itu. Namun, kecepatan pembudidaya formasi jiwa tahap akhir jauh di atas pembudidaya formasi jiwa tahap awal. Segera, dia merasakan sepotong energi dingin muncul di belakangnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tepat ketika dia hendak melarikan diri, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong dan dia ingat cetakan tangan raksasa yang dia lihat di istana. Dia mencoba memahaminya tetapi gagal pada akhirnya. Saat dia berlari, gambar sidik jari menjadi lebih jelas dan lebih jelas di benaknya. Dia tiba-tiba teringat ilusi yang diperlihatkan padanya, khususnya cetakan tangan yang menghancurkan pedang dan turun ke tanah. Ilusi cetakan tangan itu dengan cepat menyatu dengan gambar cetakan tangan dari istana. Di bawah keadaan pikiran yang aneh ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba terbang dan dia dengan cepat naik ke langit. Red Butterfly mencibir saat dia mengejar di belakangnya dan berpikir, tidak masalah jika kamu berlari ke depan atau ke atas, Anda tidak akan lolos dengan mudah. Wang Lin naik ke langit dan tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke tanah seolah-olah dia telah menyadari sesuatu dan dengan lembut menekan dengan tangannya. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan berbagai aliran energi berkumpul di bawahnya, membentuk telapak tangan raksasa tepat di bawah Wang Lin. Telapak tangan ditekan ke arah Wang Lin. Untuk pertama kalinya, ekspresi Red Butterfly berubah. Dia ingin menghindar, tetapi telapak tangannya sangat besar dan tiba dengan sangat cepat. Itu melewati tubuh Red Butterfly dan mendarat di tanah, menciptakan gelombang debu. Dia terkejut dan dengan cepat memeriksa tubuhnya untuk menemukan bahwa tidak ada yang salah. Dia tidak tahu bahwa telapak tangan Wang Lin ini tidak memiliki kekuatan dan hanya dia yang mencoba memahami cetakan tangan itu. Babak 300. Giok Surgawi 1. Setelah membuang telapak tangan, semua energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin menghilang. Karena jebakan binatang buas, dia cukup terbiasa dengan situasi ini. Jadi dia dengan cepat menelan beberapa pil. Bahkan sebelum pilnya benar-benar larut, dia mengeluarkan batu giok, membuka formasi, dan secara acak memilih lokasi. Saat Red Butterfly mengangkat kepalanya, Wang Lin sudah menghilang. Kilatan dingin muncul di matanya. Orang ini memiliki akses ke transfer array, jadi identitasnya pasti tidak normal. Juga, hati daunnya kuat, dia sangat berhati-hati, memiliki domain yang aneh, dan harta sihir yang tak ada habisnya. Dia pasti murid paling elit dari negara kultivasi peringkat 5,
Mata Red Butterfly berbinar saat dia berbalik dan terbang ke kejauhan, mencari energi spiritual surgawi. Wang Lin tidak hati-hati memeriksa fragmen yang dia tuju kali ini, dia secara acak memilih satu. Ketika dia tiba, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Fragmen ini seperti dunia api dengan lahar menutupi tanah. Dari waktu ke waktu, akan ada gelembung panas yang pecah dan mengeluarkan bau menyengat. Langit gelap, dan sesekali, celah spasial akan muncul. Wang Lin melayang di udara saat dia melihat sekeliling. Fragmen ini sangat berbeda dari dua fragmen lain yang pernah dia gunakan. Fragmen ini sepertinya siap runtuh kapan saja, terutama karena celah spasial di langit yang terlihat seperti mulut iblis. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa susunan transfer Sekte Dalou semuanya diatur pada fragmen berbahaya ini. Apakah ini berarti semakin berbahaya pecahan itu, semakin banyak energi spiritual celestial yang ada? Wang Lin terbang keluar dari susunan transfer dengan pertanyaan-pertanyaan ini di benaknya. Dia menyebarkan indera ilahinya saat dia terbang ke bawah untuk menghindari celah spasial. Semuanya baik-baik saja sampai dia 100 kaki dari tanah dan celah spasial diam-diam muncul di sampingnya. Wang Lin terkejut karena indera ilahinya tidak menyadarinya sama sekali. Namun, dia bukan orang baru di dunia kultivasi, jadi dia bisa bereaksi dengan cepat. Saat celah spasial muncul, dia mampu memaksa tubuhnya untuk bergerak ke samping. Keretakan muncul dengan cepat tetapi menghilang dengan cepat. Hampir pada saat itu muncul, ia menghilang. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat dingin saat dia melihat ke samping. Sebagian besar pakaiannya telah menghilang seolah-olah dimakan. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Pada saat ini, jumlah bahaya dalam pecahan ini bisa menyamai tanah dewa kuno. Cara celah spasial muncul terlalu menakutkan. Wang Lin bahkan tidak bisa mendeteksinya terlebih dahulu. Wang Lin merenung sedikit sebelum perlahan turun. Dia menghabiskan 1 jam penuh untuk menuruni ketinggian 100 kaki itu. Posisi ini merupakan ketinggian yang relatif aman. Tidak banyak celah spasial yang muncul pada ketinggian ini dan panas dari lahar tidak terlalu kuat. Tapi kehati-hatian Wang Lin tidak berkurang sedikit pun saat dia perlahan bergerak maju. Dia ingin melihat mengapa Sekte Dalou menempatkan susunan transfer di sini. Lingkungan sekitar tidak sepenuhnya sunyi. Suara gemuruh datang dari tanah sesekali, atau gelembung panas akan meledak. Dengan suara-suara yang terjalin satu sama lain, itu membuat orang merasakan panas di hati mereka. Saat dia terbang, Wang Lin secara bertahap mempelajari lanskap fragmen ini. Fragmen ini tidak terlalu besar. Nyatanya, itu adalah yang terkecil dari 3 fragmen yang dia kunjungi sejauh ini. Selain lubang di tanah di tenggara, tidak ada hal lain yang aneh tentang fragmen ini. Setelah sekian lama, Wang Lin tiba di atas lubang. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa lubang itu gelap gulita di dalamnya. Dia merenung sebentar dan tidak sembarangan masuk. Sebaliknya, dia menghabiskan beberapa hari untuk mencari seluruh fragmen untuk memastikan tidak ada yang abnormal sebelum tiba di lubang itu lagi. Matanya berbinar, dan saat dia hendak masuk, sebuah cahaya muncul di langit saat susunan transfer muncul di udara. Wang Lin mengungkapkan ekspresi gembira. Dia hanya khawatir untuk masuk, tetapi jika ada orang lain yang mau masuk sebelum dia, itu akan jauh lebih aman baginya. Pada saat ini,
Dua sosok muncul di dalam susunan transfer dan masing-masing dari mereka memiliki pedang di belakang punggung mereka. Setelah mereka berjalan, salah satu dari mereka langsung berkata, "Kakak keenam, ini pertama kalinya kamu di sini, jadi kamu harus memperhatikan celah spasial. Ingatlah untuk selalu mengaktifkan taktik pencarian lengkap." Orang di sampingnya dengan cepat mengangguk, lalu keduanya dengan hati-hati terbang menuju lubang. Dalam perjalanan turun, banyak celah spasial muncul di dekat mereka, tetapi keduanya tampaknya dapat mendeteksi mereka entah bagaimana dan selalu menyingkir lebih dulu. Kecepatan mereka turun beberapa kali lebih cepat dari Wang Lin. Tingkat kultivasi keduanya adalah formasi jiwa tahap awal, jadi mereka tidak dapat mendeteksi Wang Lin, yang akal ilahinya telah mencapai tahap akhir formasi jiwa. Adik laki-laki keenam melihat lubang di tanah dan bertanya, "Kakak senior ketiga, apakah ini kuil binatang surgawi?" Itu betul. Tempat ini adalah salah satu dari 16 kuil binatang surgawi. Leluhur menemukan tempat ini secara tidak sengaja setelah datang ke alam surgawi berkali-kali, tetapi tempat ini seharusnya diketahui oleh banyak orang. Terakhir kali saya datang ke sini, ada 3 kelompok orang di sini mencari jiwa binatang surgawi, jawab kakak ketiga, lalu dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, "Ingatlah bahwa Anda tidak dapat menggunakan gerakan instan di dalam, jadi Anda harus berhati-hati." Saat keduanya berbicara, tubuh mereka tenggelam dan memasuki lubang. Bayangan Wang Lin muncul di luar. Tubuhnya menghilang saat dia diam-diam memasuki lubang. Dia menyebarkan akal ilahinya untuk memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati dan juga melihat untuk melacak keduanya di hadapannya. Kakak senior ketiga, setelah bertahun-tahun, akankah ada jiwa binatang buas yang tersisa? Dan bahkan jika masih ada yang tersisa, akan sulit mendapatkannya hanya dengan kita berdua. Kakak junior keenam, kamu tidak mengerti. Jika ada jiwa binatang surgawi yang tersisa, mereka akan sangat lemah karena kurangnya energi spiritual surgawi untuk mereka makan. Setelah kami menemukan satu dan membawanya kembali ke sekte, kami akan melakukan perbuatan baik untuk sekte tersebut. Saat itu, leluhur dapat menemukan jiwa celestial beast di sini, menyatukan planet Dalou, dan membuat sekte Dalou terkenal. Wang Lin menjadi bersemangat saat mendengarkan mereka berdua berbicara. Meskipun dia tidak tahu apa itu Celestial Beast Temple, berdasarkan nama dan apa yang mereka berdua katakan, dia punya tebakan sendiri tentang apa itu. Tempat ini seharusnya menjadi rumah bagi binatang surgawi di alam surgawi. Tidak semua binatang surgawi telah mati dalam bencana itu dan beberapa tetap terus berkembang biak. Inilah mengapa tempat ini memiliki susunan transfer. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengikuti di belakang mereka. Lubang ini tidak terlalu dalam, jadi mereka dengan cepat mendarat di tanah. Keduanya dengan cepat terbang ke depan setelah mereka mendarat. Wang Lin menyebar akal ilahi dan terkejut. Tempat ini adalah gua yang sangat besar. Strukturnya seperti sarang lebah dengan banyak pintu masuk. Dia merenung sedikit sebelum terbang menuju salah satu pintu masuk. Pintu masuk ini persis seperti yang dimasuki oleh 2 orang sebelumnya. Saat dia terbang, dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat dengan indera ilahi bahwa 2 orang di depannya telah berhenti sekitar 100 kaki di depannya. Di depan keduanya ada patung batu setinggi sekitar belasan kaki. Patung batu ini adalah binatang mirip burung yang sangat besar. Saat itu, leluhur menemukan jiwa binatang surgawi di sini. Saudara M. Agang Junior,
Lindungi saya sementara saya mengumpulkan energi spiritual surgawi di sekitar sini. Setelah saudara junior ke-6 mendengar itu, dia dengan cepat mengangguk, lalu pedang terbang keluar dari punggungnya dan melayang di atas kepalanya. Dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Jika ada sesuatu yang salah, dia akan segera menyadarinya. Kakak laki-laki ketiga memandang adik laki-laki ke-6 dengan ekspresi puas dan menarik napas dalam-dalam. Setelah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui, pembuluh darah di tangannya muncul saat dia mendorong patung batu itu. Setelah serangkaian suara gemuruh, patung batu itu terdorong ke samping dan wajahnya menjadi pucat. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan menggerakkan tangannya, kemudian embusan angin muncul dan meniup patung itu. Patung batu itu bergerak lagi, memperlihatkan lubang seukuran kepalan tangan di tanah. Sepotong energi spiritual surgawi keluar dari lubang. Orang ini dengan cepat menamparkan tasnya dan mengeluarkan labu hijau kecil. Energi spiritual surgawi dengan cepat diserap oleh labu. Kakak ke-6, panen kali ini cukup bagus. Ada energi spiritual surgawi yang cukup untuk membentuk 2 potong giok surgawi, 1 untuk kita masing-masing, dan cukup untuk memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh sekte. Kakak laki-laki ketiga tertawa ketika dia perlahan mendorong patung batu itu kembali ke tempatnya. Adik laki-laki ke-6 mengangguk, menatap labu itu, dan bertanya, "Itu pasti labu pemurnian jiwa." Kakak ketiga mengeluarkan pil dan menelannya. Dia melambaikan labu di tangannya dan dengan bangga berkata, "Itu benar. Ini adalah salah satu dari 3 labu pemurnian jiwa yang secara pribadi disempurnakan oleh leluhur. Dengan ini, seseorang dapat dengan cepat mengumpulkan energi spiritual surgawi dan tidak perlu membuang waktu untuk memperbaikinya." Wang Lin melihat adegan ini dengan indera ilahi dan perhatiannya tiba-tiba beralih ke labu. Labu ini adalah harta yang luar biasa. Jika dia memiliki ini, itu akan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan energi spiritual surgawi dan memungkinkan dia untuk mengumpulkan lebih banyak lagi. Dia mengeluarkan senyum dingin. Dari tampang mereka berdua, mereka milik sekte Dalou. Karena dia sudah membuat marah sekte itu, dia mungkin juga menemukan cara untuk mencuri harta itu. Keduanya sama-sama pembudidaya formasi jiwa tahap awal, meskipun saudara junior ke-6 baru saja mencapai tahap formasi jiwa dan kultivasinya belum stabil. Namun, mereka berdua pasti memiliki sesuatu di lengan baju mereka, jadi Wang Lin tidak bertindak sembarangan dan menunggu saat yang tepat. Keduanya berbicara sebentar sebelum terbang menuju pintu masuk gua. Tempat ini dipenuhi dengan liku-liku. Jika Wang Lin tidak memiliki indera ilahi yang terkunci pada mereka, dia akan kehilangan mereka. Setelah mereka berdua bergerak untuk waktu yang lama, kakak ketiga berhenti saat dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Di kejauhan, ada mayat yang bersandar di dinding. Ada bola cahaya di tangan mayat itu memancarkan gelombang cahaya lembut. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.